Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintang-bintang besar itu seperti tetesan hujan, jatuh dengan suara pila-pila. Benda-benda langit yang sangat besar dihancurkan dari luar angkasa dan membawa serta api surga yang meluap. Mereka memiliki kekuatan yang tak terukur. Yang ilahi menjadi rumput yang layu, tidak lagi memiliki nilai apapun. Bahkan para ahli tertinggi diikat dan ditangkap oleh rantai keteraturan ilahi. Keberanian semua orang hancur setelah melihat ini. Ini benar-benar bencana besar. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Itu tidak mungkin untuk melarikan diri. Terlepas dari apakah Anda turun ke langit atau menggali di bawah tanah, hanya ada kematian. Kabut menyelimuti pikiran Shihao. Apa yang harus dia lakukan? Menyaksikan benda-benda langit mendekat dan beberapa ahli tertinggi menderita kesengsaraan, tubuhnya menjadi dingin. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Siu! Dia melihat seekor gagak emas muda yang memiliki kecepatan ekstrim. Itu membawa serta cahaya api-api saat merobek awan menuju surga ke-9. Itu sangat indah. Ini adalah ahli susunan formasi muda dan bukan ahli tertinggi. Kecepatannya tidak jauh lebih rendah dari Shihao, dan dalam sekejap mata, ia melarikan diri ke langit. Dunia ini benar-benar memiliki surga warping jenius bersembunyi di pengasingan, tak terlihat oleh seluruh dunia. Paling tidak, gagak emas ini tangguh. Yi, itu tidak ditangkap. Shihao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia awalnya berhenti karena dia tidak ingin ditangkap oleh rantai ilahi, dan sekarang, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah ini utas kehidupan yang ditinggalkan Dao besar, memungkinkan beberapa pembudidaya untuk melarikan diri dari hari-hari terakhir dunia ini dan meninggalkan wilayah ini? Kemudian, Shihao mendapat pencerahan kecil, seolah-olah dia menggenggam sesuatu. Suara pecahnya ruang terus-menerus terdengar. Beberapa binatang buas peringkat surgawi lainnya dan keturunan burung surgawi melonjak, melarikan diri keluar wilayah ini. Mereka seperti lampu sementara saat mereka bergerak dengan kecepatan puncak. Setelah menyadari anomali ini, Shihao menjadi tenang dan menjernihkan pikirannya. Dia dengan hati-hati mengamati fluktuasi bel yang dilepaskan menyapu individu-individu itu. Rantai keteraturan ilahi muncul, sekali lagi menangkap seorang ahli tertinggi. Para ahli yang lebih muda diizinkan lewat, dan itu hanya menangkap para pembudidaya terbesar di wilayah gurun. Shihao tidak bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. Dia tidak membuat gerakan yang berlebihan, tetapi dia juga melonjak. Namun, dia tidak tinggal di depan dan malah mengikuti orang banyak. Matanya berkedip dengan cahaya saat dia dengan tenang mengamati semuanya. 3 artefak magis yang hebat tidak hilang dan hanya menjadi sedikit tidak jelas. Mereka terus menggantung diri di surga dan melepaskan gelombang fluktuasi yang sulit dijelaskan, menekan semua makhluk hidup. Tidak ada satupun ahli tertinggi yang melakukan perjalanan lebih jauh yang bisa melarikan diri. Shihao terkejut. Hukum alam seperti jaring surgawi yang meskipun longgar, tidak memungkinkan untuk melarikan diri. Itu mengerikan. Ini hanya terjadi di area langit ini, namun sudah ada beberapa ahli tertinggi yang tertangkap. Area lain dari gurun dan pegunungan Divine juga harus seperti ini. Hong! Tepat pada saat ini, hamparan cahaya warna-warni merah naik dan melepaskan cahaya tak berujung. Itu seperti banjir saat mengalir. Rantai pengikatnya putus, dan itu melesat ke arah luar wilayah ini. Sayangnya, bencana besar itu tidak ada habisnya. Sebuah pisau ilahi diretas. Bilah yang berkilau dan tembus cahaya itu langsung menebas cahaya yang menyilaukan itu dan mengakhiri jalan hidupnya. Dalam kebisingan yang menggema, simbol tak berujung melonjak.
gambar magis yang sangat besar muncul. Itu benar-benar besar dan melepaskan gelombang aura ilahi. Surga, itu dewa tertinggi. Meskipun ini adalah hari kiamat, masih banyak makhluk yang sangat terkejut. Mereka berteriak keras, karena ini terlalu menakutkan. Bahkan dewa pun tidak bisa melarikan diri selama bencana besar. Cahaya merah berputar di area itu, mengambil bentuk yang menyerupai naga banjir yang mengangkat kepala mereka ke langit. Mereka berubah menjadi banyak simbol dan bergegas menuju bilah ilahi untuk menentang hukum alam. Raungan marah terdengar, dan sutra mengguncang langit. Gambar magis menjadi lebih besar, membuat matanya yang melotot terlihat jelas. Semua makhluk di bawah terkejut, samar-samar mengingat bahwa ini adalah gambar ilahi dari kuil kuno tertentu di daerah selatan wilayah gurun. Peu. Cahaya berdarah berkedip, dan kepala besar itu terpotong. Gambar ajaib jatuh seperti gunung. Darah mewarnai langit dan simbol-simbol berserakan. Adegan macam apa ini? Shi Hao benar-benar terguncang. Semua orang di sana gemetar, dan banyak orang jatuh berlutut karena ketidakberdayaan. Bahkan dewa pun tidak bisa melindungi diri mereka dari bencana besar. Mereka jatuh begitu saja, membuat mereka merasa tertekan. Hanya anak nakal yang menyalakan api ilahi, namun berani menyebut dirinya dewa. Jauh di atas, sepertinya ada suara yang terdengar. Itu ditransmisikan dari surga ke-9, dan gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar sebagai tanggapan. Para pembudidaya semua ketakutan. Itu benar-benar seperti apa rumor itu, yang ilahi akan menjadi seperti rumput yang layu. Dengan turunnya bencana besar, bahkan keberadaan di tingkat itu jatuh. Shi Hao tetap diam. Dia sangat khawatir. Nasib macam apa ini? Dia menyaksikan seberkas cahaya terbang melintasi dunia beruntun demi beruntun. Para pembudidaya yang memiliki kekuatan apapun menggunakan artefak berharga untuk melarikan diri dari wilayah ini untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Semuanya terdengar rumit, tetapi pada kenyataannya, ini baru permulaan. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu sejauh ini. Orang-orang bisa terlihat di mana-mana, semuanya ketakutan. Ada teriakan di mana-mana saat mereka dengan panik mencoba melarikan diri. Para pembudidaya yang kuat semuanya ketakutan juga. Saat benda-benda langit yang agung runtuh, yang ilahi semuanya dieksekusi, membuat semua orang benar-benar ketakutan. Para pembudidaya menangis dan melolong, dan teror hadir di mana-mana. Sekarang hari kiamat tiba, semua makhluk hidup berlarian dengan panik, dan setiap ahli menjadi gila. Shi Hao menempatkan dirinya di dalam kerumunan, tetapi dia juga mencoba melarikan diri ke luar wilayah ini. Saat dia menyaksikan masa, dia berubah dari ketakutan menjadi mati rasa, dan kemudian dari keheningan dan ketenangan menjadi kemudian mengembangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. 3 artefak besar menempati area masing-masing di langit. Di luar wilayah ini, kekuatan bintang-bintang besar menindas orang-orang. Semakin banyak turun dengan api menyala di sekitar mereka. Mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka bisa membakar ruang. Mereka menjadi lebih kuat dan menakutkan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah turun. Kilatan cahaya melewati mata Shi Hao. Setelah melepaskan kekhawatirannya karena putus asa dan menenangkan diri, dia mengetahui sedikit kelainan ini. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, beberapa bintang besar seharusnya jatuh. Namun, mereka masih belum menghancurkan dunia ini. Dia tidak memperhatikannya dan terus naik ke udara, naik dengan banyak pembudidaya. Pada akhirnya, dia masih menemukan beberapa bintang besar yang jatuh. Kekuatan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Shi Hao gemetar. Bintang-bintang ini terlalu besar dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Meskipun dia telah tiba di awan, masih sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini. Ada yang tidak beres.
Akhirnya, dia tahu mengapa semuanya aneh. Bintang besar melewati mereka seperti ilusi. Itu tidak melukai mereka dan terus menabrak bumi yang besar. Dengan suara hong, cahaya warna-warni tak berujung meletus di bawah mereka. Bumi besar tampaknya telah runtuh dari tabrakan. Seolah-olah ada gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menelan dunia tanpa batas. Namun, Shi Hao menggigil dalam hati, tidak mempercayai matanya sendiri. Sebuah pemikiran yang sangat sulit untuk dia percaya tiba-tiba muncul di benaknya. Palsu, hari kiamat ini palsu. Bisa dikatakan bahwa pemandangan bintang jatuh itu tidak nyata. Kemudian, bintang-bintang besar berjatuhan satu demi satu, membawa serta api besar yang hampir seperti mendidihkan langit. Pada saat ini, Shi Hao melihat ahli tertinggi lagi dan juga gambar magis yang sangat besar milik dewa. Mereka melarikan diri keluar wilayah ini. Di tengah bencana, siapa yang bisa tetap tenang dan tenang? Selain itu, bintang-bintang besar sangat realistis, jadi bagaimana mereka bisa membedakan apakah itu asli atau palsu? Para ahli persembunyian semuanya terkejut. Rantai keteraturan ilahi menyapu dan mengikat mereka dengan erat. Pikiran Shi Hao menjadi dingin. Niat macam apa ini? Untuk bermain dengan orang-orang ini di telapak tangan mereka dengan membuat mereka berpikir itu adalah hari kiamat yang nyata, memaksa para ahli tertinggi untuk bergegas ke langit hanya agar mereka dapat ditangkap. Metode semacam ini membuat semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana orang bisa melawan? Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, bintang-bintang besar akhirnya menghilang. Bintang-bintang tak berujung berubah menjadi gambar, dan fluktuasi menakutkan menyebar keluar. Di bawahnya masih ada gunung dan sungai yang sama, tanpa ada yang hancur. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, makhluk pertama yang mencoba melarikan diri di alam yang lebih tinggi terjebak oleh lonceng besar itu. Dengan gemetar, tubuh mereka semua mulai bersinar, dan tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Apakah itu menyelidiki? Rasa dingin merayap di punggung Shi Hao. Kelompok individu ini bukan ahli tertinggi, tetapi mereka adalah orang pertama yang bergegas keluar. Mereka adalah individu paling menonjol yang mencoba meninggalkan wilayah ini, dan saat ini, mereka sedang diperiksa oleh lonceng besar. Segala sesuatu baik di dalam maupun di luar benar-benar terbuka. Shi Hao menghela nafas. Jika dia tidak berjaga-jaga dan memutuskan untuk mengikuti kerumunan, dia juga akan benar-benar terlihat. Dia akan berada di bawah kendali penuh orang lain tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Palsu. Itu semua adalah adegan ilusi. Bencana belum terjadi, ini bukan bencana kiamat. Para ahli tertinggi telah ditangkap dan tidak dapat melarikan diri. Mereka tidak mengincar kita. Langit masih cerah. Pada saat ini, sorakan terdengar di seluruh dunia. Pakaian setiap pembudidaya basah oleh keringat. Setelah mengalami alarm palsu semacam ini, mereka semua tergugah dan merayakan bahwa mereka masih hidup. Semua bintang jatuh itu palsu, diciptakan oleh sejenis dao alami. Sekarang, kabut telah hilang, dan perayaan pecah di mana-mana. Hanya sekelompok kecil orang yang terdiam, merasakan hawa dingin yang meresap langsung ke tulang mereka. Apa yang lebih menakutkan dari ini? Kemauan dan kekuatan barusan telah menipu seluruh wilayah gurun. Seluruh wilayah ini ditipu. Para pembudidaya menuju ke bawah, dan Shi Hao mengikuti kerumunan. Dia diam-diam turun di puncak gunung. Semua orang merayakan kehidupan baru mereka setelah bencana, sementara dia merasakan gelombang kedinginan. Para pembudidaya yang menuju langit semua kembali, tetapi begitu mereka kembali ke tanah, mereka semua berpencar. Hanya satu atau dua dari mereka yang bisa dilihat setiap beberapa ratus hingga 1000 li. Akhirnya lolos dari bencana, hidupku seharusnya tidak terluka sekarang. Di puncak gunung tempat Shi Hao berada,
ada sesepuh lain. Dia menggunakan tongkat bambu hijau untuk menopang dirinya sendiri. Rambutnya abu-abu, dan matanya dalam. Shi Hao menjadi heran. Ini adalah ahli tertinggi, apalagi yang sangat dekat dengannya. Situasinya tidak baik. Di samping yang lebih tua adalah seorang wanita muda. Meskipun dia tidak bisa dianggap cantik, dia sangat pendiam. Dia mengenakan pakaian putih salju, dan matanya menunjukkan kegelisahan. Dia memegang sesepuh dan tampaknya senang bahwa bencana telah berakhir. Tiba-tiba, angin buruk naik. Seberkas cahaya melesat dari langit. Itu adalah tombak hitam yang ukurannya tidak terlalu besar tapi sangat tajam. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi penatua berubah. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, menggunakan kemampuan hebat untuk menyingkir. Namun, itu masih terlambat. Peu. Tombak hitam itu terlalu cepat, langsung menembus tetua dan memakukannya di tempatnya. Angin panik bertiup ke kejauhan. Ah! Orang yang melepaskan tangisan bukanlah ahli tertinggi, melainkan gadis muda berpakaian salju. Dia hanya memegang yang lebih tua, namun dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang dipancarkan tombak hitam. Setelah disapu oleh angin kencang, tubuhnya meledak. Shi Hao menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, sedikit gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Angin bersiul di udara. Garis demi garis cahaya terbang melalui dunia ini, menelan tanah terlantar. Mereka melewati gunung dan lembah, dan semuanya diamati. Saat Shi Hao menyaksikan, ekspresinya menjadi dingin. Ini bukan halusinasi. Bencana besar mulai melanda dunia, dan itu belum berakhir. Dia mengulurkan tangannya dan melihat ada noda darah di lengannya. Ketika gadis muda itu meledak, darahnya terciprat kemana-mana dan mendarat di tubuhnya. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Bencana ini menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup, dingin dan kejam. Shi Hao berkata dengan marah. Hehehe. Samar-samar dia bisa mendengar tawa dingin di atas angin yang bersiul. Itu adalah suara yang tidak berperasaan dan apatis dari orang yang dengan acuh tak acuh mengamati segalanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.